teman-teman, jangan lupa subscribe karena di sini subscribe-nya gratis, dan jangan lupa juga klik like, komen, dan tekan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, apabila yang belum, saya hitung 1, 2, 3. Jangan lupa. Terima kasih. Halo, what's up guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya Yohan Katipana. Nah teman-teman, jadi di konten saya yang kali ini saya akan nge-share ke teman-teman atau nge-share ke teman-teman agar teman-teman bisa mengetahui bahaya-bahaya apa saja dalam mengkonsumsi kopi tersebut, minuman kopi, dan juga bahaya-bahaya kopi untuk pengaruh kesuburan. Ingat ya teman-teman, kesuburan pria gitu. Nah teman-teman, jadi kopi itu juga salah satu kebiasaan atau kegiatan atau sudah menjadi rutinitas oleh teman-teman gitu kan. Pasti teman-teman pernah, dan itu juga sudah menjadi hobi teman-teman untuk ngopi gitu. Dan bukan hanya untuk teman-teman pria, tetapi juga untuk teman-teman wanita juga. Saat sekarang ini kan pasti sering-sering ngopi gitu. Oke, karena ngopi itu kan salah satu kebiasaan untuk di saat teman-teman ngopi itu masalah-masalah, beban-beban pikiran teman-teman itu kan pasti merasa plong gitu ya, lost gitu. Oke. Nah teman-teman, jadi jangan di skip video ini biar teman-teman tahu bahaya-bahaya apa saja dalam mengkonsumsi kopi, minuman kopi, dan juga pengaruh-pengaruh bahaya kopi dalam kesuburan pria gitu ya. Oke. Jadi jangan di skip, tonton terus biar teman-teman bisa tahu info yang saya bagikan. Dan jangan lupa seperti biasa klik like, comment, subscribe, and share. Nah teman-teman, jadi ini sangat penting ya teman-teman untuk teman-teman ketahui gitu ya, karena saya sudah sedikit membaca tentang bahaya-bahaya minuman kopi untuk kesehatan, dan juga sedikit searching juga tentang bahaya kopi minuman kopi yang dalam mempengaruhi kesuburan pria gitu ya. Jadi ini saya ngasih tips-tips, atau bukan tips juga sih, bahaya-bahaya, dampak-dampak apa saja gitu. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut ke pengaruh minuman kopi untuk untuk ini kesuburan gitu ya, sorry agak sedikit lola gitu, kesuburan pria gitu ya. Jadi saya lanjut ke bahaya-bahayanya dulu gitu teman-teman. Nah untuk bahaya-bahayanya, yang pertama, di saat mengkonsumsi minuman kopi yang terlalu berlebihan, ingat ya, akan memberikan dampak, yaitu yang pertama untuk kesehatan jantung gitu ya. Untuk kesehatan jantung, pasti teman-teman pada mengkonsumsi minuman kopi yang berlebihan itu pasti akan membuat jantung teman-teman itu akan berdebar-debar gitu, sangat kencang gitu ya. Dan itu akan membuat teman-teman merasa tidak nyaman gitu ya di saat jantung itu, apalagi jantung kita itu tidak pernah stop ya teman-teman. Perlu tahu bahwa jantung kita tidak pernah stop. Apabila teman-teman memiliki jantung yang stop, dan itu intinya teman-teman tidak bisa lah, itu sudah dibilang mayat gitu ya. Tapi kalau di saat jantung kita untuk berpacu terus, dan itu tidak ada henti-hentinya gitu, dan apabila kita mengacunya juga dengan mengkonsumsi minuman kopi yang berlebihan, dan itu akan membuat proses jantung itu bekerja dengan kencang dan sangat-sangat kencang gitu ya. Dan intinya berdebar-debar gitu, berdetak dengan kencang gitu ya. Oke. Dan perlu teman-teman mengetahui bahwa di dalam kandungan kopi itu terdapat zat-zat nikotin atau zat-zat berkafein, dan juga zat-zat beralkohol sedikit juga ya, kandung alkohol juga ada, dan itu juga akan pemicu jantung, risiko penyakit jantung gitu ya. Apalagi teman-teman masih di usia muda dan mengkonsumsi
minuman kopi yang berlebihan itu sangat membahayakan gitu ya teman-teman, karena untuk mengkonsumsi kopi itu juga ada dalam klasifikasi atau jadwal minum yang sangat benar-benar teliti gitu ya, jangan berlebihan gitu. Nah, jadi dalam beberapa kasus yang terjadi di luar sana itu terlalu banyak mengkonsumsi kopi gitu ya, jantung itu akan dia berdetak dan kencang, dan sehingga dapat menyebabkan seseorang itu dia mengalami pusing gitu ya, sering pusing, dan juga bisa mengalami seseorang itu juga dia merasa mual-mual gitu. Oke, dan sampai pada akhirnya dia bisa mengalami hal yang namanya pingsan. Ingat sekali, jadi seseorang yang pingsan itu bukan berarti dia, apalagi pada zaman pandemi ini kan, pasti bila seseorang dia mengalami pingsan, dan pasti teman-teman berpikir bahwa oh itu corona atau itu. Tidak sama sekali, itu mungkin karena terlalu efek minum kopi yang berlebihan sehingga dia bisa mengalami hal yang tadi saya jelaskan tadi gitu, sampai pada tahap pingsan. Nah, itu yang pertama, jantung berdebar. Yang kedua, itu dia merasa cemas. Nah, seseorang yang terlalu mengkonsumsi akan kopi yang berlebihan itu juga dia bisa mengalami merasa cemas gitu, karena merasa tidak nyaman, merasa lemas dan cemas, dan juga rasa kenyamanan, keseimbangan tubuh dia itu juga tidak terlalu nyaman gitu. Intinya penurunan homeostatis, keseimbangan tubuh dia itu menurun dengan merasa lemas gitu di bagian anggota tubuh lainnya. Nah, itu yang kedua, merasa cemas gitu ya. Jadi lembaga kesehatan mental nasional itu dia menyarankan agar menghindari minuman-minuman yang terlalu tinggi kafein dan juga nikotinnya itu. Terus yang ketiga yaitu sakit perut. Nah teman-teman, untuk teman-teman mengetahui bahwa apabila teman-teman sering mengalami sakit perut juga, itu juga salah satu tanda bahwa terlalu keseringan mengkonsumsi akan minuman kopi gitu ya teman-teman. Nah, jadi para ahli dia sepakat bahwa senyawa yang terdapat di dalam kandungan minuman kopi itu dia dapat merangsang akan sekresi asam lambung teman-teman, sehingga di sel-sel perut gitu. Jadi asam lambungnya itu dia merangsang asam lambung dan akan mengalami hal yang namanya sakit perut dan juga mual-mual, dan terjadilah muntah gitu, dan juga bisa terjadi diare gitu ya. Jadi diare itu bukan disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang berlebihan atau berminyak-minyak, tetapi juga bisa dari konsumsi kopi tersebut yang berlebihan gitu ya teman-teman. Nah, itu yang ketiga ya, sakit perut. Dan yang berikutnya yaitu sulit tidur ya teman-teman. Jadi seseorang yang dia terlalu keseringan mengkonsumsi kopi itu juga dia sulit tidur ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman yang sulit tidur, ingat ya, sebelum tidur itu teman-teman jangan mengkonsumsi kopi itu, karena itu akan berdampak pada jantung teman-teman juga. Jadi akan bekerja bersamaan gitu, dan itu akan membuat teman tidak merasa nyaman dan sulit untuk tidur gitu ya teman-teman. Nah, biasa disebut sulit tidur atau insomnia gitu ya, kesusahan tidur gitu. Karena menurut Mayo Clinic yang saya baca, yang saya searching juga lebih lagi tentang informasi ini, menurut Mayo Clinic, jadi kopi itu dia dapat bertahan di sistem pencernaan selama 14 jam gitu ya teman-teman. Oke. Jadi selama 14 jam itu kandungan kopi itu dia dapat bertahan di dalam tubuh seseorang itu yang mengkonsumsinya selama 14 jam tuh. Oke. Nah, terus yang kelima ya teman-teman, yang kelima itu sakit kepala. Nah, ini sangat penting juga bila teman-teman yang sudah sulit tidur dan juga mengalami sakit kepala. Nah, itu benar-benar membuat teman-teman tidak merasa nyaman sama sekali gitu ya.
karena saya orangnya bukan tidak suka tapi tidak pernah juga mengkonsumsi kopi, teman-teman. Kopi intinya di mana saya pengen untuk rasain baru saya buatkan, tetapi kalau tidak berarti tidak sama sekali. Jadi untuk kandungan kopi untuk saya konsumsi tidak sama sekali. Oke, saya lanjut ke yang nomor 5 ya teman-teman, sakit kepala. Nah, menurut klinik Cleveland bahwa kafein dalam jumlah yang sedang itu dia dapat membantu meredakan akan sakit kepala gitu ya. Jadi batas aman untuk mengkonsumsi akan kafein itu adalah dalam 500 mg gitu. Jadi dalam 500 mg itu jadi intinya penelitian ini sudah diuji coba gitu ya. Jadi untuk mengkonsumsi kadar atau minuman kopi itu yang dalam batas yang normal, dalam batas sedang itu dia dapat membantu meringankan atau meredakan sakit kepala seseorang gitu ya. Jadi peneliti John Hopkins itu dia berkata bahwa gejala penarikan kafein ini yang di dalam tubuh itu seseorang itu bisa berupa sakit kepala dan juga sakit lainnya yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya gitu. Jadi itu dalam gejala-gejala itu dia sering terdapat penarikan kafein dalam tubuh sehingga terjadilah hal yang namanya sakit kepala, mual, serta sulit tidur atau insomnia dan hal-hal lainnya. Nah, itu yang tadi saya jelaskan tentang bahaya-bahaya dalam mengkonsumsi minuman kopi untuk pria gitu ya. Oke, dan juga poin yang kedua, saya akan bahas tentang pengaruh-pengaruh dalam bahaya mengkonsumsi kopi dalam kesuburan pria gitu ya, yang mempengaruhi akan kesuburan pria. Nah, jadi bahaya apa saja yang bisa mempengaruhi kesuburan pria, yaitu yang pertama itu resiko kecacatan pada bakal janin itu sangat tinggi gitu. Oke, jadi ingat ya teman-teman, jangan di skip video ini ya, biar teman-teman tahu. Jadi resiko kecacatan atau cacat pada bakal janin itu sangat memicu akan itu yang tadi saya jelaskan itu. Jadi ingat ya teman-teman, apabila teman-teman selalu sering mengkonsumsi minuman kopi itu akan berdampak pada kesuburan pria yang tadi saya jelaskan bahwa bakal janin itu akan cacat gitu ya. Jadi bahasa pasarnya biar teman-teman lebih mengerti itu biasa kalau orang yang pasutri atau singkatnya pasutri, pasangan suami istri itu pasti dalam hal rumah tangga pasti ada rasa keganjalan atau konflik dalam hal ini yang biasa dibilang di sinetron gitulah, soal suami yang mandul istri yang mandul. Nah, itu biar teman-teman bisa lebih tahu gitu ya. Saya sudah jelaskan detailnya ini. Jadi intinya yang teman-teman bisa paham dan ambil dari yang saya bilang ini, yaitu antara cowoknya yang mandul atau suaminya yang mandul istrinya yang mandul. Nah, itu disebut dengan kecacatan bakal janin gitu. Oke, jadi apabila pria-pria yang di luar sana yang melihat konten saya, menonton konten saya, apabila istri kalian yang belum kunjung-kunjung persalinan atau belum kunjung-kunjung hamil juga atau belum kunjung-kunjung momongan, jangan salahkan wanita kalian karena itu juga bisa dampak dari kalian juga sendiri tetapi kalian tidak mengetahuinya gitu.
Oke. Nah, jadi resiko kecacatan pada bakal janin. Jadi sebuah sel sperma pada pria itu dia terdiri dari bagian kepala. Bagian kepala, ingat ya, bagian kepala, bagian leher dan ekor gitu. Jadi kandungan kafein itu dia dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan pada struktur-struktur sperma utama gitu ya, terutama pada kepala gitu. Nah, biar teman-teman bisa mengetahui gitu. Jadi ingat ya teman-teman bahwa teman-teman tuh jangan terlalu menyalahkan akan sesuatu yang belum teman-teman mengetahui buktinya gitu. Jadi teman-teman jangan menyalahkan akan istri atau pasangan teman-teman gitu ya, khusus untuk pria gitu. Apabila teman-teman belum memiliki momongan itu, jangan salahkan gitu. Teman-teman harus introspeksi diri, apakah teman-teman ada kesalahan-kesalahan dalam mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman ini sehingga berdampak pada kesuburan akan teman-teman gitu ya, kesuburan pria gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu menurunkan kualitas dan jumlah sperma gitu. Jadi ingat ya teman-teman, apabila teman-teman terlalu banyak mengkonsumsi minuman kopi, itu juga akan berdampak pada kualitas dan juga jumlah sperma dari si teman-teman juga pria gitu ya. Oke, jadi untuk itu yang pertama menurunkan jumlah sperma. Yang kedua itu dia akan biasa bahasa pasarnya, biasa bahasa ambuhnya bilang kekentalan gitu ya, kekentalan urin atau air mani. Kan teman-teman sudah pada tahu kan, urin atau air mani itu tiap kali ejakulasi itu. Nah, untuk yang ketiga itu juga peluang kehamilan itu pasti lebih kecil gitu ya teman-teman. Oke, yang tadi saya sudah jelaskan di yang pertama ya, bahwa jangan ada saling menyalahkan antara pasangan gitu, introspeksi diri lah gitu ya. Karena yang tadi saya sudah jelaskan di poin kedua, yaitu untuk kualitas dan jumlah sperma itu sangat menurun gitu ya. Yang pertama saya sudah menjelaskan bahwa jumlah spermanya itu menurun, dan juga kekentalan urin atau air mani itu juga tiap kali ejakulasi itu ya. Dan yang ketiga yaitu peluang kehamilan itu lebih kecil. Nah, oke teman-teman, ingat itu baik-baik. Jadi teman-teman tidak mau apabila ada penyakit-penyakit lain, atau gangguan-gangguan masalah kesehatan lain terhadap pasangan atau pasutri lain gitu. Intinya teman-teman harus ingat apa yang saya bilang, apa yang saya share itu semua untuk kebaikan teman-teman gitu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya dan yang terakhir yaitu untuk pengaruh bahaya mengkonsumsi kopi untuk kesuburan pria, yaitu memicu radikal bebas ya. Intinya radikal bebas itu dalam artian maupun dari internal maupun juga dari luar gitu ya, eksternal. Jadi intinya disebut dengan radikal bebas gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi penelitian dari Asia itu dia berkata bahwa dia menurut dia itu bahwa dia sudah meneliti bahwa konsumsi kafein dalam dosis yang terlalu tinggi itu dia bisa memicu naiknya kadar radikal bebas dalam tubuh gitu ya. Jadi intinya penelitian dari Asia, intinya saya tidak sebut namanya lagi, teman-teman juga bisa ini ya, saya tahu ya. Intinya penelitian sudah membuktikan ini bahwa dalam mengkonsumsi kadar kafein yang dosisnya terlalu tinggi dalam tubuh itu dia akan memicu radikal bebas itu akan ada dalam tubuh teman-teman gitu. Jadi itu yang pertama, dia dapat mengganggu proses pematangan sperma gitu ya. Apabila teman-teman memiliki masalah-masalah gangguan dalam sampai saat ini proses pematangan spermanya itu belum terpenuhi atau belum normal, itu dampaknya juga salah satunya itu. Jadi teman-teman harus ingat. Dan juga yang kedua yaitu pembentukan bagian-bagian sperma gitu ya. Artinya apabila teman-teman terlalu banyak mengkonsumsi akan
ini yang tadi saya jelaskan, minuman kopi itu juga berdampak juga itu. Dan juga untuk wanita ya, jangan terlalu keseringan, karena menurut saya wanita juga tidak terlalu mengkonsumsi kopi gitu ya, minuman kopi, dibandingkan kebanyakan pria-pria di luar sana yang terlalu banyak mengkonsumsi akan minuman kopi tersebut gitu. Oke, teman-teman, jadi semoga disimak informasi yang saya bagikan, karena informasi yang saya bagikan ini tidak benar-benar tidak benar-benar hoax, tetapi informasi yang saya bagikan ini benar-benar real dan sudah ada pembuktian dan saya sudah baca juga di peneliti-peneliti juga tentang bahaya-bahaya konsumsi kopi dan bahaya-bahaya dalam mengkonsumsi kopi, pengaruhnya terhadap kesuburan pria juga. Oke, tetap jaga kesehatan kalian dan kurangi akan mengkonsumsi kopi gitu ya, karena untuk mengkonsumsi kopi yang normal dan yang wajar itu 2 kali sampai 3 kali dalam sehari itu. Jadi intinya pada waktu pagi juga bisa gitu ya, untuk melakukan aktivitas, sebelum melakukan aktivitas teman-teman bisa mengkonsumsi kopi juga bisa, dan juga pada siang hari itu, tetapi jangan terlalu keseringan gitu ya, intinya di saat-saat tertentu saja gitu. Oke, jadi tidak ada dampak yang atau risiko yang terlalu tinggi pada kesuburan teman-teman atau kesuburan pria gitu. Nah, itulah teman-teman, jadi dari tadi saya sudah nge-share atau ngasih tahu ke teman-teman, dan semoga konten saya bermanfaat untuk teman-teman, bisa diterima dan di-share ke banyak lagi orang di luar sana, dan jangan di skip-skip dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa klik like, comment, subscribe, and share. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar saya, dan saya akan menjawabnya gitu ya, apabila teman-teman memiliki pertanyaan gitu. Oke, sampai bertemu kembali.